Jadi confirm ya sebenarnya kemarin itu apa ya bahasanya Pak Pak sebenarnya target utama mereka tadinya Pak Gatot gitu ya, diintai Pak dulu Gatot, ya. ya, itu target utamanya Pak Ya, Gatot Pak sebenarnya Gatot. ya. Iya. Ya. Jadi jelas kan? Bahkan saya yakin kalau Pak Gatot itu waktu itu hadir, Heeh. itu akan lebih rame. Oh gitu ya? Heeh. Iya, pasti. Karena pasti masa yang didatangi lebih banyak. Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Soal aksi premanisme di Kemang kemarin yang berlangsung di forum diskusi dari diaspora Indonesia itu masih terus mengundang berbagai protes ya. Ini bahkan lembaga-lembaga resmi seperti saya lihat Dirjen HAM di Kementerian Hukum dan HAM itu juga mengecam tindakan itu. Bayangkan ada seorang dirjen pun mengecam tindakan itu. Dari hotel juga memprotes soal itu karena itu betul harusnya tidak boleh terjadi. Ada kegiatan di dalam hotel bisa dibubarkan seperti itu. Nah, polisi kan juga sudah memeriksa sekarang ada 11 orang termasuk dan ini disebut karena katanya menyalahi SOP-nya gitu. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Komite Eksekutif dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Bung Gede ini. Bung Gede, Assalamualaikum, Bung Gede. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Yes, Anda kan satu, Anda komite eksekutif. Kedua, Anda juga hadir pada acara di sana itu. Jadi, bagaimana Anda membaca ini? Apalagi kemudian sekarang ini yang paling heboh adalah ternyata si pelaku itu juga muncul di acara rapat pleno Golkar. Walaupun itu rapat plenonya sebenarnya itu tanggal 13 ya, di sebelum Bahlil terpilih menjadi ketua umum. Jadi tapi dikait-kaitkan Bahlil juga gitu. Ya, ya begini Mas Ersu. Jadi kalau saya lihat ya, saya amati saat acara tersebut ya, kemudian acara aksi mereka di luar, itu Ya. kan kita bisa melihat ada spanduk yang memang secara jelas ya ditujukan kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Ya. ya. Hmm. Tapi saya juga dengar di situ bahwa panitia itu sudah dikontak semalamnya ya, malamnya itu sudah ada yang kontak. Apakah ini dari aparat atau dari siapa yang nggak jelas, Hmm. yang menanyakan apakah Pak Jenderal Gatot Nurmantio akan Ah, hadir atau tidak, gitu oke, loh. itu apa ya? Berkaitan Nah, apa itu? sehingga Berkaitan, oke, lucu, oke. ya di dalam acara FTA tersebut. Hmm. Jadi itulah kenapa di situ di dalam spanduk, Hmm. karena mereka sudah dikonfirmasi panitia Pak Hmm. Gatot tidak hadir, Hmm. makanya di situ ditulisnya adalah Din Samsudin CS gitu loh. Hmm. Jadi kami dan Din Samsudin CS ini menunjukkan bahwa dalam tanda kutip ya, saya melihat sangat memungkinkan ada keterlibatan aparat di situ gitu loh. Oh, Karena oke. sudah apa namanya mendapatkan informasi duluan gitu loh Hmm. bahwa Pak Gatot itu tidak hadir gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi saya Didu Nah, ada itu juga loh di situ. Saya Didu disebut. Hmm. ya artinya kan yang disebut itu adalah yang benar-benar sudah dikonfirmasi hadir. Artinya Betul. ada informasi Ya. sebelumnya yang Yes. diterima oleh para demonstran ini ya, Hmm. pemain-pemain bayaran ini Hmm. dalam pembuatan spanduknya gitu loh. Nah, mereka Hmm. tahu dari mana gitu Iya, loh. iya, iya. Pertanyaannya kan di situ. Oke. Nah. Gitu. Hmm. Nah, itu terkait dengan acara. Hmm. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin saya sedikit mengevaluasi ya Hmm. di acara ini ya, bahwa yang pertama adalah ini menunjukkan adanya kegagalan Jokowi dalam menyediakan lapangan kerja untuk kalangan muda Hmm. gitu Hmm. loh. Artinya kalau mereka punya pekerjaan baik, punya karir yang baik di dalam pekerjaan mereka, Hmm. mereka tentu tidak akan mau melakukan pekerjaan seperti ini, menjadi pemain bayaran, Hmm. menjadi demonstran bayaran gitu loh. Hmm. Hmm. Ya, juga soal pendidikannya gitu loh. Kalau Iya, iya. pendidikannya disediakan
menjangkau semua kalangan, ya kelompok-kelompok ini juga akan lebih senang sekolah daripada menjadi pemain bayaran. Yang kedua adalah bahwa Jokowi ini sekali lagi menunjukkan politiknya ya dalam membelah masyarakat, selalu menciptakan konflik horizontal di antara masyarakat. Misalnya dengan cara-cara pembubaran kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah, ya pembubaran acaranya itu selalu atau seringkali dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya, seperti dulu awal deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia juga begitu gitu loh. Nah, kalau kita bandingkan dengan di era Orde Baru, sorry, itu aparat yang digunakan langsung untuk membubarkan acara. Tetapi hari ini kita seringkali masyarakat yang diadu gitu loh. Nah, yang ketiga adalah semakin kuat bahwa aparat selalu digunakan menjadi alat kekuasaan dalam membungkam demokrasi. Jadi saya bisa itu tiga evaluasi saya terhadap fenomena, karena ini kan bukan sekali terjadi pembubaran secara paksa menggunakan ormas, menggunakan kelompok-kelompok yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang juga tidak mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka lebih memilih untuk menjadi orang-orang suruhan dengan dibayar. Ya. Nah, kalau yang kemarin itu beredar bahwa salah satu pelaku juga hadir di acara salah satu partai politik, ya itu kan menimbulkan dua pertanyaan. Satu, apakah orang ini memang merupakan bagian dari partai tersebut? Kader Ya, katakanlah gitu ya. Ya, artinya orang tersebut ini memang menjadi suruhan partai, ya, atau memang dia sebenarnya ya murni orang bayaran, siapapun yang sanggup membayarnya, ya dia akan melakukan pekerjaan itu, gitu. Jadi ini yang masih bias ya, dari yang viral kemarin, ya kehadiran salah satu pelaku itu di dalam suatu partai politik. Tetapi yang menarik adalah ketika ada berita yang menyatakan bahwa 11 oknum polisi ya itu diperiksa propam gitu. Nah, ini menunjukkan buat saya bahwa sepertinya ada satu garis komando atau garis kebijakan yang tidak ditaati di bawah gitu loh. Nah, ya, ada yang main ke bawah gitu ya, ada intercept di ada yang bawah. main di bawah untuk melakukan manuver, tetapi otoritas tertinggi di kepolisian itu tidak setuju dengan cara ini gitu loh. Makanya ini diproses ya. Tapi artinya tetap kita harus menunggu ini serius diproses atau hanya untuk memenuhi tuntutan hasrat masyarakat atau untuk menunjukkan adanya kepuasan publik gitu ya. Biar bagaimanapun juga kan moto presisi ini harus dibuktikan gitu loh. Ya, harus dibuktikan di lapangan bagaimana dalam proses penanganan secara hukumnya. Ya, ini penting. Saya sepakat soal itu ya, karena ini pastinya harus dilakukan secara terbuka. Katakanlah kalau nanti ada sidang kode etik itu yang juga bisa diakses oleh media untuk memberikan itu dan apa hukumannya kepada mereka. Ini kan menarik ini kalau dilakukan oleh polisi, karena sekarang ini kan orang mencurigai gitu ya dengan fakta-fakta di lapangan kemarin, dengan kelihatan kok akrab sekali, cium tangan, pelukan, itu orang benar loh. Ini kerjasama dong dengan polisi. Nah, kalau polisi mau menunjukkan bahwa itu nggak benar dan dugaan Anda tadi betul bahwa ini ada komando dari luar yang masuk ke mengendalikan dari bawah. Nah, itu penting itu, Bung Gede. Ya, pokoknya intinya jangan sampai nanti ya masyarakat punya persepsi bahwa presisi itu sama dengan cium tangan antara masa bayaran dengan polisi gitu loh. Presisi bukan seperti itu gitu loh. Jadi saya melihat dari fenomena yang hadir hari ini ya, yang ditunjukkan kepada
masyarakat kita atau apapun yang terjadi di masyarakat kita ini menunjukkan adanya begalisme, ya, begalisme di dalam kehidupan kita sebagai suatu bangsa atau negara. Apa ini Dan ini begalisme itu dari ironisnya kata-kata begal maksud Anda? ya, begalisme ini dari kata-kata begal. Begal itu kan kalau dalam apa kitab bahasa Indonesia ya, itu artinya kan perampasan ya. Ya, ya, ya. Perampasan secara paksa, Hmm, garong ya, hmm, mengambil dengan paksa gitu. hmm, Nah, begalisme ini justru semakin kuat ketika kita baru saja merasakan atau merayakan Hari Kesaktian Pancasila. hmm. Tapi faktanya di lapangan adalah yang hidup itu begalisme. Ya, 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 ya. artinya ini juga menunjukkan bahwa secara sosial ya, revolusi mental yang di awal-awal Jokowi berkuasa itu menjadi suatu jargon politik yang paling digembar-gemborkan, Hmm, faktanya justru semakin parah ini. hmm, Mental masyarakat ya, mental elit, dan ini diakibatkan oleh karena mental koruptif dari para elit yang kemudian ditiru oleh masyarakat di bawah. hmm, Ya, orang sekarang nggak mikir lagi. Kalau begalisme itu, perilaku orang itu tidak memikirkan konsekuensi. hmm, Dia benar-benar animal instinct. Yang penting begal aja dulu. Urusan hukum, urusan nanti. hmm, Makanya kita bisa melihat di masyarakat, orang main perkosa, hmm, orang main bunuh, nggak ada yang mikir gitu loh. Itu urusan nanti. Kalau bisa kabur, kabur gitu. hmm. Nah, ini Oke. juga bagian dari begal itu. Hmm, Nih, di dalam elit yang dilakukan adalah apa? Begal anggaran, ya. hmm, Begal anggaran, ya. Artinya itu korupsi kan begal anggaran. Begal kekuasaan, ya. Partai-partai direbut dengan cara apapun, ya. Kadin direbut, hmm, ya. Seperti kejadian kemarin. hmm, Nah, kemudian ada juga begal konstitusi, hmm, anaknya dipasain masuk hmm, ikut menjadi apa cawapres hmm. dengan merubah konstitusi, merubah undang-undang aturan. Itu kan begal begal konstitusi namanya. Ya. Nah, ya demokrasi juga gitu loh. Jadi begal politiknya ini di dalam pemilihan misalnya dibuat aturan-aturan yang eh, orang-orang yang dianggap berlawanan dengan penguasa tidak berhak masuk ikut pilkada misalnya. Ya, Itu juga oke. begal politik. Oke. Nah, ini semua apa namanya? Saya khawatir ini semua akan mengarah kepada chaos karena tidak ada lagi tertib hukum. Hmm, ya, 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 Suatu ya. saat akan chaos, rakyat nanti akan marah. Hmm, Jadi ini akan menjadi bumerang buat penguasa sendiri gitu loh. Ketika ya. rakyat akhirnya udahlah, nggak usah ngomong konstitusi lagi, nggak usah ngomong hukum. Hmm, Saya tidak suka kepada penguasa hari ini, saya akan melawan dan saya akan jatuhkan penguasa hari ini. Gitu ya, loh. ya. Ini yang membuat akan resiko chaos di kemudian hari. Ya, oke. Tapi saya justru malah teringat perbincangan kita sebelumnya dalam sebuah forum juga kan Anda bicara soal oligarki, begitu ya. Dalam kasus ini apakah Anda tidak melihat ada permainan atau campur tangan oligarki juga? Karena kebetulan yang disasar ini para aktivis kami dan dalam beberapa waktu belakangan ini kan sejumlah aktivis kami itu tampil sebagai pembela rakyat, orang seperti Said Didu misalnya membela warga yang digusur oleh Pantai Indah Kapuk II. Pak Gatot Nurmantio itu membela warga Sentul City yang juga digusur semena-mena oleh Sentul City gitu. Dan eh, Iya. dan kemudian ada kepentingan politik juga. Jadi saya melihat banyak sekali kepentingan yang bermain dari kemarin itu sehingga yang disasar itu kami. Dan tadi itu pertanyaan bahwa Pak Gatot hadir atau tidak itu kan juga ada intensi apa gitu. Kenapa mereka mesti menanyakan Pak Gatot hadir atau tidak gitu. Iya. Jadi praktek oligarki ini kan rakus sama tanah, Mas Mhm. Ersu. Ya, Apa yang mereka lakukan juga sama, begal tanah rakyat gitu oke. loh. Jadi begal Ah, semua ini kepentingan ya. mereka ada di situ dengan Hmm. cara apapun, Hmm. ya, walaupun misalnya dengan beli, tapi beli yang tidak wajar, Hmm. ya, dengan cara apapun itu dilakukan agar bisa dijadikan dikasih stempel sebagai proyek strategis nasional, Hmm. Hmm. gitu. Nah, kepentingan-kepentingan oligark ini, ya, tentunya
Dia khawatir terhadap orang-orang yang dianggap sangat kritis terhadap cara-cara dia untuk mewujudkan tujuan utamanya, yaitu akumulasi kekayaan. Tujuan oligark kan ada di situ, akumulasi kekayaan. Ya, nah ketika dia merasa ini terganggu, otomatis dia menghendaki suatu sistem politik yang memungkinkan dia untuk mencapai tujuannya, untuk mengakumulasi kekayaan. Nah, ketika ada orang-orang yang mempunyai potensi untuk mengganggu kepentingan mereka, nah, bertemulah kepentingan itu dengan penguasa-penguasa yang juga terganggu dengan orang-orang yang mengkritik kebijakan penguasa, sehingga ada kepentingan yang sama untuk apa namanya istilahnya membungkam atau Mhm. menyingkirkan Mhm. orang-orang atau kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya bagi oligark maupun pengusaha, Mhm. oligark maupun penguasa. Jadi artinya sangat mungkin Mhm. semua berkelindan untuk Ya, ya. suatu tujuan yang sama, Mhm. gitu loh. Mhm. Ya, karena Sangat mungkin sekali. ya, Nah, artinya ini kan semuanya dengan cara-cara begal ya. semuanya. Oke, tapi pertanyaan yang menarik kan Anda tadi mengidentifikasi bahwa itu eh, apa ya pola politik yang baku di era pemerintahannya Pak Jokowi, begitu ya, main begal di Iya, partai-partai politik dan sebagainya. iya. Pertanyaannya, mengapa itu masih dilakukan menjelang hari-hari ketika kekuasaannya berakhir? Saya melihatnya bahwa kepentingan Jokowi bukan hanya terbatas di apa selesai sampai 20 Oktober ini. Jangan lupa anak mantunya masih pentas dalam politik. Anaknya eh, apa namanya sebentar lagi juga dilantik menjadi wakil presiden. Artinya dia sangat berkepentingan agar politik ke depan ini juga apa namanya mendukung atau mendukung bagi perjalanan karir politik anak dan mantunya. Ya, itu yang pertama. Dan kedua, situasi politik hari ini juga ya bisa menjadi suatu alat bergen buat penguasa baru Prabowo. Jadi Presiden Jokowi ini bukan berarti dengan apa ya, dengan hati ikhlas melakukan transfer kekuasaan kepada Prabowo. Kalau kita selalu mengacu kepada ke belakang, bahwa hasrat politik Jokowi itu tidak terbatas pada hari ini, tetapi pengen 3 periode. Artinya bahwa politik yang hari ini bisa menjadi alat bergen bagi Jokowi kepada penguasa selanjutnya, kepada Mhm. Pak Prabowo. Makanya kita bisa melihat bahwa Prabowo ini juga seperti menahan diri hari ini. Belum banyak memberikan komentar, misalnya terhadap Fufu Fafa, Mhm. terhadap jet pribadi, Mhm. ya. Itu semua apa namanya seperti seperti ditahan untuk tidak disampaikan kepada publik. Jadi Prabowo ini saya melihat masih apa ya buying time gitu. Mhm. Mungkin apakah nanti sesudah dilantik atau 100 hari kerja baru nih setelan pabriknya Pak Prabowo keluar. Iya, iya. Nah, Nah, itu setelan pabriknya gimana ini itu penting, makanya terhadap ya Bung Gede, makanya tadi saya terhadap menyinggung ya. Saya kan tadi menyinggung soal, maaf saya potong Anda ya, menyinggung ya bahwa Dirjen HAM di Kementerian Hukum dan HAM itu kan mengecam peristiwa ini gitu. Dan kita tahu kan ya menterinya, Menteri Hukum HAM-nya itu sekarang adalah orang Gerindra gitu. Apakah itu iya pernyataan dari Dirjen Kemhan itu juga memberikan sinyal bahwa itu bukan mainan kita dan kita nggak sepakat soal soal itu gitu kira-kira, dan kita ya akan beda nantinya kalau kita yang berkuasa gitu ya gitu gitu. ya bahkan saya melihat nih ke depan ya mulai istilahnya dari kemarin sampai ke depan ini kita akan disajikan satu benturan-benturan kepentingan Hmm. antara penguasa lama ya Mhm. Jokowi dengan penguasa baru. Mhm. Misalnya kemarin ini kan eh, yang paling nyata itu adalah ketika apa namanya Gerindra itu membatalkan pembahasan RUU ya kemarin tuh soal pemilu, Mhm. soal pilkada ya kan. Padahal Mhm. tadinya awalnya mau dibahas supaya Mhm. usia ya memungkinkan untuk Kaisang maju misalnya. Mhm. Mhm. Artinya di situ sudah ada benturan sebenarnya. Kemudian yang kedua, penghentian ekspor pasir.
Yes. Nah, ini kan langsung ada benturan kepentingan gitu antara apa namanya rezim Prabowo nanti dengan rezim Jokowi hari ini. Ya, 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 ya. artinya saya melihat bahwa mungkin ya Pak Prabowo lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat gitu, karena dalam konteks hari ini yang dia butuhkan adalah dukungan sebanyak mungkin gitu. Ya. Dalam dia apa namanya mampu memobilisasi semua sumber daya untuk pembangunan. Jadi dibutuhkan banyak sekali dukungan publik secara luas. Ya. Nah, ketika Pak Prabowo ini menghentikan apa namanya Gerindra ingin ekspor pasir itu ditunda, ini kan pasti ada suatu kepentingan yang apa namanya yang tidak terima juga gitu loh, terutama para pengusaha ekspor pasir ya yang Ya. punya hubungan dekat dengan Jokowi. Nah, bisa jadi ke depan PSN ditunda. Oke. Ya, 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 ya. PSN sangat mungkin untuk ditunda gitu loh. Artinya masa proyek swasta yang dijadikan PSN ini akan dijalankan, saya nggak yakin Pak Prabowo akan setuju di situ. Ya. Ya, sama juga dengan misalnya terhadap IKN. Kita bisa melihat bahwa anggaran untuk IKN di era Pak Prabowo nanti sangat kecil. Mhm. Nah, itu menunjukkan ada suatu benturan kepentingan di situ. Ya, 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 ya. Oke, ini menarik. Tapi perkiraan Anda sampai berapa lama begitu ya Pak Pak Prabowo bisa melakukan konsolidasi, ya konsolidasi kekuasaan dan kemudian sampai seberapa jauh kemudian Pak Jokowi masih tetap bisa melakukan cawe-cawe. Ya, saya kan melihat begini ya. Pak Prabowo itu membutuhkan dukungan dari suatu sistem yang Hmm, dia pimpin. hmm, Nah, hari ini kan bisa dikatakan ya, Jaksa Agungnya, BIN-nya, Kapolri-nya, kan bukan orang-orang yang dipilih oleh Prabowo. hmm, Nah, Pak Prabowo butuh itu dulu untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perubahan, katakanlah ya. Dan itu perlu waktu. Apakah 100 hari? Nah, saya kira 100 hari sudah cukup untuk mengganti itu semua. Baru Pak Prabowo menjalankan agenda-agenda politiknya, agenda-agenda ekonominya gitu loh. Karena tidak akan mungkin gitu loh. Ya antara politik dan ekonomi di Pak Prabowo nanti itu sangat sangat berkait erat. Misalnya begini, ketika ekonomi kita ini ke depan ini sangat berat, membutuhkan anggaran yang banyak, sebenarnya cara yang paling memungkinkan bagi Pak Prabowo adalah menyelamatkan ya apa namanya pendapatan negara melalui pajak, melalui apa menghentikan penyelundupan, ya menghentikan apa namanya cuci uang gitu. Nah, itu membutuhkan dukungan secara struktural dalam sistem. ya, Bagaimana dia mau menyikat pengemplang pajak, penyelundup-penyelundup itu apabila orang kejaksaannya, jaksa agungnya, KPK-nya, Kapolri-nya, BIN-nya bukan orang-orang dia. ya, ya, ya. Ya, oke. Jadi ini menarik ya dinamikanya itu ya. Jadi saya kira kita harus meletakkan kemarin itu kerusuhan atau orang bayaran yang melakukan aksi kerusuhan di Kemang itu bagian dari ini tadi ya, bagian dari kontestasi politik dan juga rivalitas politik yang di elit kita ya, Ya, Bung Dede. secara politik itu mencerminkan bagaimana konstelasi politik kita hari ini. Yes, oke. Ya, secara politik. Tetapi secara sosial, Hmm, ya itu menunjukkan adanya bahwa eh, revolusi mental yang dibangun selama 10 tahun di era Jokowi menghasilkan mental begalisme. Jadi semua orang sekarang ada kesempatan begal apapun, dimanapun, kapanpun, begal duluan. Urusan politiknya nanti. Gitu. Kayak misalnya di Kadin, itu kan dibegal dulu. Nanti soal pra-peradilan, PT UN, atau gugatan-gugatan hukum, ya itu urusan nanti. Yang penting dibegal dulu. Gitu. Dan kecenderungannya memang antara masyarakat pun juga akan terjadi begal. Misalnya sekarang di Surabaya, antara FPI dengan Ansor gitu kan, Banser gitu, sorry. Itu kan lagi rame ini.
ratusan banser siap menghadapi FPI ini, persoalan apa sih, Habib, nah istilah Ya, Habib itu soal kan. ceramah ini, soal ceramah ya, ceramah di Ya, masjid di iya, bekas. artinya sekarang semuanya mau menonjolkan itu. Ya, 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 oke. Baik, Bisa dibegal-begal dulu gitu ya, loh. oke. Tapi ini Urusan hukumnya nanti. ya, jadi ini kalau balik lagi ke kasus yang di Kemang ini, jadi confirm ya sebenarnya kemarin itu apa ya bahasanya Pak Pak sebenarnya target utama mereka tadinya Pak Gatot gitu ya, diintai Pak dulu. Gatot, ya, Ya, itu target utamanya Pak ya, Gatot Pak sebenarnya Gatot, ya. Iya. ya. Jadi jelas kan? Bahkan saya yakin kalau Pak Gatot itu waktu itu hadir, Ah, itu akan lebih rame. oh gitu ya. Iya. Iya, pasti. Karena pasti masa yang didatengin lebih banyak. Oke, ya, 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 ya. Masa yang didatengin lebih banyak, lebih arogan, lebih benar-benar menggunakan kekerasan. Bisa jadi itu. Seperti yang terjadi waktu di Surabaya. Deklarasi kami di Surabaya. Ya, 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 ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Gede Siriana Yusuf, Komite Ya, Eksekutif dari sama-sama, Pak. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Ya, Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Yasu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.